Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan kita akan membahas soal kompetensi teknis untuk penyuluh KB di bagian keahlian. Nah, untuk soal yang pertama, berikut yang bukan merupakan tujuan kebijakan keluarga berencana adalah A. Mengatur antenatal care atau ANC pada ibu hamil. B. Mengatur kehamilan yang diinginkan. C. Menjaga kesehatan dan menurunkan AKI, AKB atau AKA. D. Meningkatkan akses dan kualitas KIE dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Atau E. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan ukuran yang tidak dapat menjadi dasar dalam penentuan A. Unsur kawin pertama. B. Umur ideal melahirkan. C. Jarak kelahiran. D. Jumlah kelahiran. Atau E. Pilihan kontrasepsi. Jawabannya adalah pilihan kontrasepsi. Ya, jawabannya adalah pilihan kontrasepsi. Next. Berikut pernyataan yang tepat untuk menghitung CPR adalah A. Penggunaan kontrasepsi tradisional tidak berkontribusi pada perhitungan CPR. B. Penggunaan kontrasepsi tradisional berkontribusi pada tingginya angka CPR. C. Kontrasepsi jangka panjang merupakan satu-satunya indikator penentu dalam perhitungan CPR. D. Kontrasepsi jangka pendek tidak mempengaruhi tingginya CPR. Atau E. MOP dan MOW merupakan pilihan kontrasepsi yang paling berpengaruh pada perhitungan CPR. Jawabannya adalah yang B. Penggunaan kontrasepsi tradisional berkontribusi pada tingginya angka CPR. Oke, next, soal selanjutnya. Informasi pola migrasi menurut kelompok umur dan status perkawinan dapat dimanfaatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk kajian lanjutan terkait A. Pola asuh dalam keluarga migran. B. Jenis pekerjaan yang diminati oleh keluarga migran. C. Faktor pendorong migrasi. D. Faktor daya tarik migrasi. Atau E. Jawaban semua benar. Jawabannya adalah pola asuh ya teman-teman ya. Oke, baik. Next, untuk soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan manfaat dari analisis demografi kecuali A. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. B. Menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dengan data yang tersedia. C. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain. D. Memperkirakan pertumbuhan penduduk ataupun proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Atau E. Membantu merencanakan pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan, atau bidang-bidang lainnya. Jawabannya adalah ini yang kecuali ya teman-teman ya. Kecuali tampak di jawaban yang E. Jadi BKKBN ataupun lebih tepatnya manfaat dari analisis demografi ini tidak untuk hal yang seperti tertera di jawaban E. Tidak semuanya maksudnya ya. Oke, next, untuk soal selanjutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari analisis demografi adalah A.
mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. B. Menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. C. Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penjaminan memperoleh pendidikan. D. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Atau E. Memperkirakan pertumbuhan penduduk atau proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah C. Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penjaminan memperoleh pendidikan. Oke, next. Di bawah ini yang merupakan metode KB jangka panjang adalah A. Kondom, B. Tubektomi, C. Pil, D. Suntik, atau E. Sistem manual. Jawabannya sudah jelas, tubektomi ya teman-teman ya. Oke, next. Di bawah ini yang merupakan metode KB jangka pendek adalah A. AKBK, B. AKDR, C. Suntik progestin, D. vasektomi, atau E. tubektomi. Jawabannya adalah suntik progestin. Oke, next. Di bawah ini yang merupakan cara kerja dari alat kontrasepsi dalam rahim adalah A. Mengentalkan lendir dinding rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan antara sperma dan sel telur. B. Mencegah pertemuan sperma dengan sel telur dengan jalan menutup kedua telur. C. Menghasilkan perubahan kimia yang dapat membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan. D. Melepaskan hormon secara perlahan dan mengentalkan lendir pada mulut rahim. Atau E. Mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim. Jawabannya adalah menghasilkan perubahan kimia yang dapat membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan. Next. Pernyataan yang benar dari metode kontrasepsi suntik KB adalah A. Tidak dapat digunakan oleh wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. B. Menyebabkan rahim kering atau tidak subur. C. Darah haid yang tidak keluar menyebabkan banyak penyakit. D. Dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan mengganggu hasrat. Atau E. Pengguna di bawah usia 35 tahun dapat menyebabkan tulang keropos. Jawabannya adalah A. Oke, baik, cukup di sini untuk latihan kali ini. See you on our next video. Bye-bye.